Halo, selamat sore Reni. Selamat sore, Pak. Mana teman yang lain? Dikabarin lah biar masuk. Ya, Pak. Oke. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Mana kabar kalian? Sehat? Ya. Ini kita ada berapa orang ya? Kelas kok. Cuma sedikit ya? 9. Ketuanya siapa? Komisarisnya? C3 Gom-Gom, Pak. Siapa? Gom, gom. Belum ada masuk ya? Dari TC, apa? TIC 2 ada? Tiara, Pak. Tapi komtingnya belum masuk. Bukan orang, salah kelas lihat Bapak. 37 orang. Aduh. Ayo dikabari teman yang lain.
Udah ada yang datang komtingnya belum? Belum ada datang komtingnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Aduh, nggak bisa jadi contoh ini komtingnya. Gimana mau dijelasin kontrak kuliahnya? Kalian WA dulu ya, WA. Udah itu, Pak. Udah ada komtingnya, Pak. Ini si Sari di mana? Rumah sakit? Iya, Sari. Iya, Pak. Sakit apa? Iya, Pak. Sakit apa, Sari? Jaga. Jaga mama sakit. Iya. Oh, yang sakit. Jadi kita masuk ke mata kuliah pemrograman mobile kan? Kamis. Jam berapa? Dari jam 17.30 kan? Udah masuk komtingnya belum? Dari 37 orang loh. Atau gini, buatkan dulu grup WA. Siapa perwakilan dari Eva dari mana? TIC 302, Pak. TIC 302. Terus yang dari TIC 2 siapa? Itu Kak Eva dari C2. Siapa? Eva dari Kak C2. Eva Mariana, Pak C. Dari C3? Siapa yang dari TIC 3? Kuncoro dari mana? Kelas mana? Halo? Kuncoro? Kamu lagi ngapain? Halo? Udah nggak dengar lagi si Kuncoro ini. Udah makan kerupuk ya. Siapa yang dari TIC 0 TI mana nih? Mau ditengok apanya? 5 TIC 3. Enggak ada yang dari Si Anda dari mana? C2, Pak. C2. Yang dari C3 siapa? Saya C3, Pak. Siapa Ada sayanya? Rama, ada Intan juga, Pak. Kamu buat dulu nomor kamu di kolom chat biar dimasukkan si siapa tadi yang Bapak suruh. Udah lari lagi tuh gambar. Biar dibuat si Eva grupnya. Grup WA. Biar dimasukkan semua. Jadi kalau nggak dari WA apa ya? Lari-lari manusianya. Pak, jangan saya lah, Pak. Siapa lagi mau disuruh? Ada Tiara tadi, Pak. Nah, Tiara mau. Saya yang buat. Nah, ya udah buat. Kalian masukkanlah salah satu di WA yang Bapak bilang tadi. Di apa namanya? Kok di WA, di kolom chat. Terus buat yang satu lagi jadi admin. Yang dari kelas satu lagi ya. Jadi masing-masing memasukkan anggotanya lah. Lihat dari classroom. Situ kan udah banyak yang masuk kan.
Ada 37 orang. Kalian pilihlah di mana kawan kalian itu. Bisa? Bisa, Pak. Masukkan nomor HP-nya. Itu udah Pak pancing tuh under kolom chat. Biar kita mulai. Komtingnya udah ada yang datang? Ayo, Pak. Siapa? Tiara. Tiara. Ya udah buat dulu grup WA-nya biar Bapak kirim kontrak kuliahnya. Kenapa kok cewek jadi apanya? Kenapa nggak cowok? Nggak main cowoknya. Gak ada yang mau, Pak. Lemah cowok. Oke, jadi ini di kontrak kuliahnya ya, Tiara. Jadi ini kan kemarin tiba-tiba semua mendadak. Bapak belum sempat isi nih. Masih 2 mata kuliah yang siap Bapak buat, 1 lagi belum. Ini ya. Jadi nanti kamu biarin aja ini, kamu teken aja. Di sini ya, seperti biasa. Ambil aja yang dari yang lama-lama itu yang udah pernah kamu kirim, kamu cut, tempelkan ke sini. Ya. Bisa Tiara? Bisa, Pak. Oke. Untuk nomor HP Bapak, mana ya? Ini nomor HP Bapak ya. Itu buat nanti jadi admin ya, yang di kolom chat. Sudah? Ini sepertinya saya udah pernah masuk semua sama kalian kan waktu masih semester berapa? Semester 3 ya? Atau semester Sudah, Pak. Hmm, Udah, Pak. Udah, Pak. masuk pelajaran apa itu ya? Ada digital-digitalnya kan? Ya, Pak. Oke, selanjutnya untuk mempercepat waktu, takutnya nggak terkejar karena sudah banyak yang terbuang waktunya tadi. Jadi materi kita tentang ini bisa kalian lihat di Classroom. Jadi ada konsep dasar pemrograman mobile. Jadi sini Bapak jelaskan bahwa di konsep di mobile itu ada namanya sistem operasi. Sistem operasi ini kan banyak. Jadi sistem operasi perangkat mobile atau dalam bahasa Inggrisnya Mobile Operating System disingkat menjadi Mobile OS adalah suatu sistem operasi yang mengontrol sistem dan kinerja pada barang elektronik yang mobile. Mirip dengan fungsi Windows, macOS, dan Linux pada desktop PC atau laptop dan notebook kalian. Tetapi lebih sederhana. Biasanya penggunaannya hadir pada ponsel pintar, kemudian pada PDA, tablet komputer, dan PMP. Jadi smartphone ini dirilis pada tahun 1993 oleh IBM Simon yang memiliki fitur layar sentuh. Aduh, giliran udah mulai banyak yang masuk. Kemudian, selang 3 tahun kemudian, tahun 1996, Palm Pilot 1000 memperkenalkan Personal Digital Assistant atau PDA untuk pertama kalinya dengan sistem operasi Palm OS. Masih dalam 4 tahun yang sama, Face Handle untuk pertama kalinya memperkenalkan dengan sistem Windows CE. Kemudian 4 tahun kemudian, tahun 2000, Symbian menjadi sistem operasi mobile modern pertama pada smartphone yang diluncurkan oleh pada Sony Ericsson R380.
Kemudian naik lagi di tahun 2002, Microsoft pertama menggunakan Windows CE atau Pocket PC pada smartphone. Nah, inilah dia yang membuat mereka mulai goyang kemarin ya, smartphone Nokia. Kemudian masih pada tahun 2002, BlackBerry merilis smartphone pertamanya. 3 tahun kemudian, tahun 2005, Nokia memperkenalkan MIMO OS pada tablet pertama di Nokia N770. Lalu tahun 2007, Apple setahun kemudian, tahun 2008, OH yang dibentuk oleh Google merilis Android 1.0 dengan HTC Dream atau T-Mobile G1 sebagai ponsel Android yang pertama. Jadi sistem operasi yang umum saat ini ada Android dari Google INC. Ini bersifat open source dan menggunakan Apache. Jadi sistem operasi yang berbasis Linux dan banyak digunakan oleh para pembuat atau pabrikan telepon genggam seperti Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson, LG, dan Huawei. Nah, mungkin ini bisa kalian udah tanda semua ya. Bahwa Android atau Android OS adalah sebuah sistem operasi mobile yang diperuntukkan bagi smartphone dan komputer tablet. Jadi Android OS yang berbasis Linux ini dikembangkan oleh Open Headset Alliance di bawah bendera dari Google. Jadi pengembangan aplikasi-aplikasi Android yang mengupload di Android Market. Dengan tujuan tersebut maka di-download oleh para pengguna smartphone di Android. Jadi dalam 4 tahun terakhir, pada tahun 2008, Android merilis versi terbarunya dari Cupcake. Kemudian dari Donut, kemarin dari Eclair, dari Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, dan yang terbaru ada KitKat. Itu ya. Kalau sekarang di smartphone kalian udah nggak pakai ini lagi kan? Ada yang masih pakai nih? Halo? Enggak, Pak. Enggak, udah di atasnya semua kan? Iya, Bapak yakin pasti udah di atasnya semua. Apalagi yang udah RAM-nya 4 ke atas. Kemudian ada BlackBerry OS dari RIM. Ini bersifat closed source dan proprietary. Di sini BlackBerry menggunakan BlackBerry OS sebagai sistem operasinya. Jadi BlackBerry OS dikembangkan oleh Research Invention atau RIM untuk BlackBerry. Maka perusahaan telekomunikasi asal Kanada ini di awal kemunculannya langsung booming ya dengan layanan pushmail dan smartphone yang sukses di pasaran. Jadi ini dia versi terakhir mereka BlackBerry OS adalah BlackBerry OS 7. Kemudian ada iOS dari Apple Inc. Jadi OS ini bersifat closed source dan proprietary. Jadi iOS adalah sistem operasi mobile milik Apple yang dikembangkan dan hanya diaplikasikan untuk perangkat Apple Inc. seperti iPhone, iPod, iPod Touch, iPad, dan Apple TV. Jadi iOS memiliki lebih dari 500.000 aplikasi di App Store-nya dengan angka penjualan perangkat smartphone terbaik di dunia pada tahun 2011, disusul oleh Google, Android, dan Nokia Symbian. Jadi iOS menjadi landing bagi sistem operasi mobile dengan mengusung interface multitouch yang bisa digeser, kemudian ditekan dan menggunakan tombol. Jadi perangkat Apple masih menjadi nomor 1 dalam hal teknologi dan angka penjualan di dunia. Jadi produk smartphone Apple yang terbaru adalah iPhone 5 dan iOS 7. Itu dia versi terbarunya. Kemudian Symbian OS dari Symbian Foundation. Jadi ini bersifat open public license. Symbian terdiri dari beberapa mobile OS yang tidak saling mendukung secara penuh. Jadi sini ada S63RD Edition, S65
5 edition, kemudian ada S80, kemudian ada Week, kemudian ada Moab, dan Symbian. Kemudian Symbian OS adalah sebuah operating system yang digunakan untuk operasi standar ponsel dengan perangkat smartphone. Jadi Symbian OS menetapkan siapa yang nyoret-nyoret layar. Jangan dicoret-coret ya layarnya ya. Oke, jadi di sini Symbian OS menetapkan persyaratan bahwa sistem operasi hanya dapat digunakan oleh ponsel dengan fitur 2,5G dan 3G atau 3G. Selanjutnya ada Windows Phone dari Microsoft. Nah, ini bersifat closed source dan proprietary. Jadi Windows Mobile menggunakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian produk mobile Windows seperti Sagem My S7, kemudian O2 Xphone, dan lain-lain. Sistem operasi yang berhasil dikembangkan dan diaplikasikan mulai dari Pocket PC 2000 hingga Windows Mobile versi 6,5,5. Meskipun ada beberapa kelebihan seperti fitur GPS, dapat menonton televisi, mobile blog, mobile database, namun kelemahan dari Windows Mobile adalah minim developer independent karena pihak Microsoft menerapkan peraturan bahwa Windows bersifat tertutup. Hal ini tidak menguntungkan bagi pasar Windows Mobile karena produk mereka yang minim developer berakibat pada minimnya aplikasi-aplikasi yang dapat dikembangkan. Sehingga Windows Mobile kalah bersaing dengan smartphone ini, terutama bagi vendor yang menerapkan sistem terbuka bagi developer manapun yang bersedia mengembangkan sistem operasinya seperti Android. Nah, disinilah kemarin kekalahan dari smartphone merek Nokia. Makanya mereka tumbang kan? Siapa dulu yang hobi pakai Nokia? Ada? Enggak ada? Halo? Ada, Pak. Nah, ditanya. Kok nggak jawab? Kemudian kita masuk ke mobile computing. Jadi mobile computing adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi pada piranti yang berukuran kecil, portable, dan wireless serta mendukung komunikasi. Jadi yang termasuk mobile computing di sini laptop dengan wireless LAN. Kemudian mobile phone, kemudian ada wearable computer, kemudian ada PDA dan Bluetooth atau IRDA. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasinya. Awalnya Google Inc. mengakuisisi Android Inc. yang mengembangkan software untuk ponsel pribadi yang berada di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Kemudian mengembangkan Android lagi dibentuklah Open Handset. Open Handset Alliance yaitu Nggak jelas, Pak. macam bentar.
Oke, halo. Udah kedengaran? Halo? Udah, Pak. Maaf tadi ya, ada handphone jadi putus apanya? Jaringannya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengenalan Android. Jadi di sini Android yaitu sistem operasi yang berbasis Linux. Maka Android menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasinya. Jadi misalnya aplikasi apa aja nih yang bisa di Android? Line kan? Nah, apalagi WhatsApp, banyak kan? Facebook juga udah bisa. Jadi mereka membuka itunya agar banyak pengembang-pengembang yang bisa diinstal di Android tersebut. Itu dia maksudnya. Kemudian Google mengakuisisi Android NC untuk mengembangkan software untuk ponsel pintar yang berada di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Jadi di sini dibentuklah Open Headset Alien dengan 34 perusahaan hardware. Di antaranya banyak ya. Kemudian ada apa namanya? Ada perusahaan software, perusahaan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Jadi di sini banyak kan? Nvidia untuk VGA-nya. Kemudian perusahaan hardware untuk membuat itunya, casingnya atau layarnya. Kemudian software. Kemudian telekomunikasi dia untuk layanan internetnya atau panggilan selulernya. Itu dia. Jadi banyak, ada 34 perusahaan hanya untuk mengembangkan satu Android. Selanjutnya di sini ada banyak jenis-jenis Android-nya. Mulai dari 2,2 Voyo, kemudian 2,3 ada Gingerbread, kemudian ada Honeycomb 3.0, kemudian ada 4.0 Ice Cream Sandwich, kemudian 4,1 dan 4,2 Jelly Bean, kemudian ada 4,4 KitKat, kemudian ada Lollipop, dan ada Marshmallow. Itu dia. Untuk mengembangkan aplikasi di Android, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Java. Itu dia. Tetapi bukan dalam platform J2ME yang memiliki banyak keterbatasan. Platform yang digunakan di Android setara dengan J2 SE dan ini merupakan kelebihan utama Android. Jadi di sini ada fitur-fitur utama Android yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang app sebagai berikut. Maksudnya di pengembang aplikasi ya, bukan app yang lain. Jadi di sini ada fitur database dengan SQLite. Kemudian menulis dan membaca file di SD card. Kemudian ada integrated browse berbasis WebKit Engine. Kemudian ada 2D Graphic Library dan OpenGL ES 2.0 untuk 3D grafiknya. Kemudian lokasi sensor, ada GPS, kompas, gyroscope, barometer, light sensor, akselerator. Kemudian ada range script untuk pemrosesan paralel memanfaatkan CPU dan GPU. Kemudian kamera, audio capture, jet player, media support untuk memutar MPEG H264, kemudian memutar MP3, memutar AAC, memutar AMR, JPG, kemudian PNG dan GIF. Kemudian ada GSM telepon. Jadi ini untuk fasilitas telepon dan SMS. Kemudian ada connectivity. Jadi di connectivity ini ada banyak seperti USB, Bluetooth, NFC, dan SIP.
Dan yang terakhir di sini ada WiFi ya. Kemudian perbedaan dengan aplikasi desktop. Walaupun Java yang digunakan untuk mengembangkan Android app setara dengan J2SE. Kenapa lah orang ini baru masuk? Udah jam segini, udah mau habis. Si Desi salah masuk kelas, Pak. Nah, iya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan beragam ukuran layar dan resolusi. Kemudian karakteristik device yang memiliki banyak sensor seperti kamera, GPS, akselerator yang terhubung ke internet dan selalu dibawa pengguna membuat aplikasi Android. Itu dia. Kita lanjut aja karena udah mepet waktunya. Jadi di sini terdapat beberapa alasan mengapa Android berkembang dengan pesat dan kenapa developer sebaiknya membangun aplikasi Android. Di sini ada market share. Developer memiliki kesempatan untuk mengembangkan aplikasi untuk pasar yang relatif baru dan sedang berkembang pesat. Jadi keberadaan Android Market akan menempatkan aplikasi yang dibuat oleh developer langsung ke penggunanya. Pengguna tidak perlu mencari melalui internet untuk menemukan dan menginstal aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh developer. Maka pengguna cukup membuka Android Market yang sudah terinstal di perangkat Android. Jadi seperti misalnya kalau di handphone biasa Play Store kan. Kalau di iPhone lain lagi. Kemudian ada time to market. Jadi di sini terdapat Android APLS atau Application Programming Interface yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi dengan mudah dan waktu yang sangat singkat. Kemudian ada Open Platform. Nah, ini tadi yang membuat Android berkembang ya. Jadi sistem operasi Android merupakan platform terbuka sehingga tidak merujuk pada suatu perusahaan hardware atau suatu provider. Platform terbuka Android memungkinkan perkembangan market dengan sangat cepat. Nah, itu dia. Makanya Android yang smartphone yang pakai Android dia berkembang. Jadi kalau Nokia yang kemarin tuh kenapa mereka hancur? Karena mereka memakai sistem operasi Windows. Tadi sistem operasi Windows bersifat closed source kan? Tidak open source. Itu dia. Nanti kalian baca. Kemudian ada arsitektur mobile programming. Jadi di sini Google sebagai pencipta Android yang kemudian diasuh oleh Open Headset Alliance mengibaratkan Android sebagai sebuah tumpukan software. Jadi setiap lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa program yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dan sistem operasi. Tumpukan paling bawah adalah kernel. Google menggunakan kernel Linux versi 2.6 untuk membangun Android yang mencakup memori manajemen, kemudian security setting, power management, dan beberapa driver hardware. Jadi ini bertempat di level yang sama dengan library. Itu dia. Jadi lapisan selanjutnya adalah application framework yang mencakup program untuk mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone. Nah, ini dia untuk apanya. Jadi di application ada home, contact, phone, browser. Inilah dia untuk pengembangan-pengembangannya. Kemudian kita masuk ke Linux kernel. Di sini seperti di gambar ini, Linux kernel ini berperan untuk display driver, keypad driver, kamera driver, WiFi driver, flash memory driver, WiFi driver, audio driver, kemudian binder, kemudian WiFi driver, audio driver, kemudian banyak kan? Nah, itu dia. Kemudian di sini ada Linux kernel.
Nanti bisa kalian baca, ada Android Runtime, ada aplikasi framework. Jadi aplikasi framework ini, kerangka aplikasi menyediakan kelas-kelas yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Selain itu juga menyediakan abstraksi generik untuk mengakses perangkat, serta mengatur tampilan user interface dan sebuah daya aplikasi. Maka bagian terpenting dalam kerangka aplikasi Android adalah sebagai berikut. Hello Android 2N Edition. Jadi di sini ada Activity Manager, berfungsi untuk mengontrol siklus hidup aplikasi dan menjaga keadaan backstage-nya untuk navigasi. Kemudian ada Content Provider. Jadi ini berfungsi untuk merangkum data dan memungkinkan digunakan oleh aplikasi lainnya, seperti daftar nama. Kemudian ada Short Manager. Jadi Short Manager ini dia gunanya untuk mengatur sumber daya yang ada di dalam program, serta menyediakan akses sumber daya di luar dari kode program. Itu dia, seperti karakter, grafik, dan file layout. Selanjutnya ada Location Manager. Jadi ini Location Manager berfungsi untuk mengenai lokasi perangkat Android berada. Nah, itulah, misalnya di GPS. Makanya ini banyak dikembangkan sekarang lagi oleh apa ya? Seperti Grab, Gojek itu ya. Jadi untuk mengetahui di mana posisi handphonenya. Oke, jadi di sini ada application layer. Di sini adalah puncak dari diagram arsitektur Android. Lapisan aplikasi dan widget. Jadi lapisan aplikasi merupakan lapisan yang paling tampak pada pengguna ketika menjalankan program. Pengguna hanya dapat melihat program ketika digunakan tanpa mengetahui proses yang terjadi di balik lapisan aplikasi. Maka lapisan ini berjalan dalam Android Runtime dengan menggunakan kelas dan service yang tersedia pada framework aplikasi. Jadi lapisan aplikasi Android sangat berbeda dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Pada Android, semua aplikasi, baik aplikasi inti maupun aplikasi pihak ketiga, berjalan di atas lapisan aplikasi dengan menggunakan pustaka API atau Application Programming Interface yang sama. Oke. Cukup itu dulu. Sudah jadi dibuat grup WA-nya? Jadi tadi dibuat grup WA-nya? Belum? Halo, siapa tadi yang Bapak suruh? Eva, bukan? Si Siti? Tiara? Udah, Pak. Oh. Ya sudah. Ini kenapa lagi pintoran yang masuk lagi? Oke. Berhubung waktunya 2 menit, ada yang mau bertanya? Atau kita selesaikan? Pak, saya tadi absen tapi salah klik kelas. Nggak apa-apa itu, Pak. Makanya ditengok. Kalau kira-kira telunjuknya besar, kayak jentik ini. Nah, kayak gini. Masa itu aja nggak bisa? Kalian kira gampang absen? Coba kalian lihat mana tadi yang buka. Nah, di sini banyak loh. Kalian beda kelas. Satu di TIC 3. Nah, ini TIC 3. Di bawahnya ada TIC 2 di sini. Beda lagi, makanya. Pusing lihatnya kalau beda-beda itu. Tapi ya sudahlah. Jadi cuma Masalahnya nanti kalau orang ngabsen, kamu dia nggak absen. Tapi ya sudahlah, biarlah situ.
Mungkin masih pertemuan pertama dimaklumi. Ya sudah, nanti apanya Bapak kirim ya dari grup WA. Komtingnya. Kalau bisa dua-dua. Dari apa? Setiap kelas ya. Oke, kita lanjut minggu depan ya. Oke, Pak. Yuk, sampai jumpa minggu depan. Selamat sore menjelang malam. Oke, bye-bye. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Yuk, udah bisa bubar kita yuk.